Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang listrik statis melalui percobaan simulasi di PHET Simulation. Akan memulai percobaan yang pertama, yaitu menentukan garis-garis gaya listrik. Pada panduannya yaitu kita menaruh muatan positif dan negatif setelah panahnya terbentuk, yang kita amati yaitu arah panahnya. Yang terlihat dari gambar ini, arah panah yang bermuatan positif itu keluar. Sedangkan arah panah yang bermuatan negatif itu masuk. Jadi, arah panah yang bermuatan positif itu masuk menuju ke muatan negatif, sedangkan arah panah yang bermuatan negatif itu masuk ke muatannya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh muatan negatif menarik benda bermuatan positif menuju ke arahnya. Nah, untuk soal yang kedua, letakkan satu muatan positif pada layar. Tentukan jarak pada muatan tersebut berdasarkan kesepakatan kelompok dan hitunglah besar medan listrik yang terjadi menggunakan persamaan E sama dengan KI per R kuadrat. Nah, dimasukkan muatan positifnya sini. Nah, dari kesepakatan kelompok kami menggunakan jarak yaitu 60 cm. Nah, 60 cm dan akan kita hitung. Nah, untuk menyelesaikan soal yang tadi, diketahui muatannya yaitu 1 nanocoulomb. Diubah ke coulomb menjadi 1 dikali 10 pangkat 9. Terus tadi jaraknya kan 60 cm diubah ke meter. Jadi 6 dikali 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanya E atau medan listriknya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu E sama dengan KI per R kuadrat. Konstantanya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali I-nya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 9, R-nya 6 kali 10 pangkat 1 kuadrat. Nah, tinggal dikalinya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikurang 9. Ini tambah. Terus 6 kuadrat yaitu 36 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan yaitu 10 pangkat min 2 ketika dipindah ruas yaitu hasilnya 10 pangkat 2. Nah, hasil akhirnya yaitu 25 Newton per coulomb. Untuk soal yang ketiga, ubahlah jarak pada meteran tersebut menjauh atau mendekati muatan berdasarkan kesepakatan kelompok. Berdasarkan kesepakatan kelompok, kita mengambil jarak sejauh 150 cm. Jadi jaraknya menjadi bertambah. Nah, ini 150 cm. Berikut cara pengerjaannya. Nah, untuk yang soal 3 kan jaraknya diubah ke 150 cm. Nah, diketahui muatannya itu masih 1 nanocoulomb. Diubah ke coulomb jadi 1 dikali 10 pangkat min 9. Terus jaraknya tadi 150 cm diubah ke meter menjadi 15 kali 10 pangkat min 1. Yang ditanya tetap medan listriknya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1 pangkat 10
pangkat 1 dikali 10 pangkat min 9, terus dimasukkan R-nya 15 kali 10 pangkat 1 kuadrat. 9 dikali 1, 9 dikali 10, ini tinggal dijumlahkan, 10 pangkat 9 dikurangi 9, 15 kuadrat hasilnya 225 dikali 10 pangkat min 2. Terus 9 dibagi 225 hasilnya 0,04 dikali 10 pangkat kuadrat. Jadi medan listriknya yaitu 4 Newton per kolom. Soal keempat yaitu dari kesimpulan pengamatan 2 dan 3 menghasilkan kesimpulan yaitu maka besarnya medan listrik dipengaruhi oleh panjang jaraknya terhadap muatan. Jadi, semakin jauh jaraknya, maka medan listrik yang dihasilkan itu semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin dekat jaraknya, maka medan listrik akan semakin besar karena dekat dengan muatan. Nah, untuk soal nomor 5, letakkan 4 muatan positif pada layar pada titik yang sama. Tentukan jarak pada muatan tersebut berdasarkan kesepakatan kelompok sesuai dengan pengamatan 2. Soal nomor 5 itu kan letakkan 4 muatan positif. Kita letakkan 4 muatan positif. 1, 2, 3, 4. Terus jaraknya sama kayak pengamatan 2 yaitu 60 cm. Nanti kita hitung. Nah, diketahui muatannya yaitu 4 nanokolom diubah ke kolom menjadi 4 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Untuk jaraknya sendiri 60 cm diubah ke meter menjadi 6 kali 10 pangkat min 1. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat min 9 per 6 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, tinggal dikali 9 kali 4 yaitu 36 dikali 10 pangkat 9 kurang 9. 6 kuadrat yaitu 36 dikali 10 pangkat min 1 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min kuadrat. Tinggal dibagi 36 dibagi 36 yaitu 1 dikali 10 pangkat 2. Nah, hasil akhirnya jadi 100 Newton per kolom. Jadi medan listrik yang dihasilkan yaitu 100 Newton per kolom. Untuk soal yang keenam, dari hasil pengamatan 2 dan 5 menghasilkan kesimpulan, maka besarnya medan listrik dipengaruhi oleh muatan listrik, di mana semakin bertambah muatan listrik, maka medan listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Dari pengamatan 2, muatan listriknya hanya 1, dan menghasilkan medan listrik yang kecil dibanding pengamatan yang kelima. Dibanding muatan yang jumlahnya ada 4. Nah, untuk kesimpulan soal nomor 7, dari pengamatan menggunakan simulasi PIT tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besarnya medan listrik suatu benda bermuatan adalah yaitu besar muatan. Yang ke-1 yaitu besar muatan. Semakin besar muatan suatu benda, maka semakin kuat pula medan listrik yang dihasilkan. Yang kedua itu jarak dari muatan. Ketika jaraknya dekat dengan muatan, medan listrik yang dihasilkan terasa sangat kuat. Ini karena medan listrik belum menyebar terlalu jauh, jadi pengaruhnya masih besar. Nah, untuk jarak dekat, jika jaraknya jauh dari muatan, medan listrik semakin lemah. Ini karena medan listriknya sudah menyebar semakin luas seiring dengan bertambahnya jarak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.